Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifus Indri dengan NIM 25506040711174. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Presentasi Agama Islam Tafsir Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, makna dan hikmahnya. Pernah nggak sih kalian punya hari yang rasanya dari pagi sampai malam kayak semuanya salah, baru bangun aja udah telat, bangun kesiangan, terus buru-buru siap-siap, nggak mandi, nggak sarapan, macet-macetan di jalan, sampai di kelas dosennya udah masuk, pernah tegur sama dosen. Habis itu lanjut ke kelas berikutnya, tiba-tiba ada kuis dadakan, padahal semalam kalian niatnya mau belajar tapi malah ketiduran. Siangnya ada rapat organisasi yang bikin panas karena miskomunikasi, sore hujan, pada lupa bawa jas hujan, dan malamnya tugas numpuk belum kelar. Dan akhirnya kalian duduk di kamar, bengong sambil mikir, hari ini kenapa sial banget sih? Kalau dipikir-pikir, momen kayak gitu bukan cuma kalian yang ngalamin. Hampir semua orang pernah punya hari yang terasa berantakan tanpa sebab yang jelas. Kadang jawabannya sederhana, kita melewati hari itu dengan tergesa-gesa, tanpa arah, tanpa niat yang benar, bahkan sering lupa mengingat Allah ya awal. Padahal satu kalimat pendek Bismillahirrahmanirrahim bisa jadi titik awal yang mengubah seluruh arah hari itu. Bukan karena kalimat ini semacam jimat atau mantra, tapi karena kalimat ini mengubah posisi hati kita dari aku jalan sendiri menjadi aku mulai hari ini bersama Allah. Bayangin, pagi-pagi kalian bangun tidur, biasanya hal pertama yang dilakukan pasti buka HP, cek WA, buka notif IG, buka TikTok. Dalam waktu 5 menit, otak kalian sudah kemana-mana. Padahal hari belum benar-benar dimulai, tapi pikiran sudah ditarik ke banyak arah. Jadinya sepanjang hari terasa nggak jelas, nggak fokus. Kalian kayak lari tanpa tujuan yang jelas. Tapi coba skenario lain, bangun pagi, duduk, terus tarik napas sebelum mulai hari, membaca bismillah, mulai hari dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalimat itu seolah jadi tombol aktif untuk hati dan pikiran, seperti kalian nyolokin kabel ke sumber energi yang nggak pernah habisnya. Seharian ke depan mungkin tetap ada ujian, macet, tugas, hujan, tapi cara kalian menghadapi itu semua jadi beda. Ada ketenangan yang halus tapi nyata jika kalian memulai hari dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sering banget terjadi dalam kehidupan kampus. Misalnya kalian punya hari yang padat, kelas pagi, lanjut asistensi, sorenya rapat, terus malamnya tugas kelompok. Kalau kalian mulai semua itu dalam mode asal jalan, pasti di tengah jalan kalian mulai kehilangan arah. Seperti ngantuk di kelas, emosi di rapat, malas ngerjain tugas. Tapi kalau sebelum itu kalian mulai dengan satu kata simple tapi bermakna, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, kalian seperti menancapkan bendera niat di awal hari. Kayak aku mau jalani semua ini dengan pertolongan Allah, bukan cuma andalin diriku sendiri. Basmalah juga bikin kita sadar bahwa apapun yang kita lakukan bisa jadi berubah, bukan cuma hal-hal yang kelihatannya spiritual. Belajar misalnya, kalau kita duduk belajar tanpa niat, ya itu cuma belajar biasa, pasti materi kadang masuk, kadang enggak. Tapi kalau sebelum buka buku atau buka laptop, kita ucapkan bismillah dengan niat, ya Allah mudahkan aku memahami ilmu agar bisa bermanfaat, maka waktu belajar itu berubah jadi ibadah. Padahal pahala mengalir, keberkahan datang. Hasilnya juga sering kali lebih maksimal, bukan karena kita tiba-tiba jadi jenius, tapi karena hati kita tersambung ke sumber pertolongan
yang benar-benar nyata, yaitu Allah. Contoh lainnya seperti saat masuk kelas, kebanyakan mahasiswa langsung duduk, buka buku, buka catatan, lalu scroll HP sebentar. Tapi ada tipe mahasiswa yang begitu masuk kelas, sebelum masuk kelas buka pintu, pelan-pelan ucap Bismillahirrahmanirrahim dengan niat belajar sungguh-sungguh, dan itu cukup untuk bikin suasana hati, suasana batin menjadi beda sepanjang kelas. Kalau dosen kasih soal dadakan pun, kita akan jadi lebih tenang, nggak panikan seperti yang asal datang tanpa persiapan batin. Atau dalam organisasi, kita tahu dunia organisasi kampus itu nggak cuma tentang program kerja, tapi juga tentang konflik kecil, beda pendapat, ego, kadang drama. Nah, banyak konflik yang sebenarnya bisa dicegah kalau setiap orang memulai rapat atau diskusi dengan niat baik dan basmalah. Coba bayangin, sebelum rapat dimulai, ketua atau moderator bilang pelan, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga rapat ini lancar dan kita semua diberi hati terbuka. Sederhana kan? Tapi efeknya besar. Suasana jadi lebih adem, orang-orang lebih mudah mendengar satu sama lain, mudah menerima pendapat orang lain. Kadang bukan karena masalahnya yang besar, tapi karena hati orang-orang itu sempit, tidak ada ruangannya, jadi nggak nyala dari awal. Yang menarik, basmalah ini fleksibel. Kalian bisa ucap pelan dalam hati atau lirih, atau dalam kondisi apapun, maupun di jalan, di kelas, bahkan di toilet pun kita ada doa masuknya. Doa masuk toilet pun diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan bahwa basmalah bukan ritual formal, tapi kebiasaan kecil yang bisa nempel setiap langkah, setiap hari yang kita jalani. Dan jujur, di kehidupan mahasiswa yang serba cepat dan multitasking, basmalah ini sering jadi hal pertama yang kita lupakan. Kita sibuk ngejar waktu sampai lupa menata arah di awal. Padahal kalau kita terbiasa berhenti sebentar dan bilang Bismillahirrahmanirrahim, bukan cuma hasilnya yang berubah, tapi cara kita merasakan prosesnya ikut berubah. Kalau kita perhatiin, hidup kita itu sebenarnya terdiri dari ribuan awal kecil setiap hari. Bukan cuma awal tahun atau awal semester, tapi awal-awal mini, seperti awal saat duduk belajar, awal mulai presentasi, awal membuka grup diskusi, awal jalan ke kampus, bahkan awal untuk ngechat atau DM seseorang. Semua awal itu kelihatannya sepele, tapi dari situlah arah sebuah aktivitas terbentuk. Kalau kita mengawali dengan asal-asalan, biasanya hasilnya juga pasti asal-asalan. Tapi kalau kita mengawali dengan niat yang lurus, hasilnya seringkali jauh lebih baik. Disinilah basmalah berperan, bukan sekedar kalimat pembuka, tapi setir yang menentukan arah perbuatan. Misalnya kalian mau mengerjakan tugas kelompok, biasanya kita buka laptop, buka Google Docs, lalu langsung ngetik. Tapi coba kalian berhenti 5 detik aja, ucapkan basmalah pelan, lalu dalam hati bilang, ya Allah, aku niat ngerjain tugas ini supaya bermanfaat, dimudahkan, dan selesai dengan baik. Rasanya beda, cara kalian ngetik juga lebih terarah, pikir menjadi terbuka, fokus menjadi terpacu, lebih sabar saat revisian datang, dan gak gampang kesal kalau ada anggota yang telat setor. Atau contoh lain, saat kalian buka grup organisasi dan baca ada pesan yang bikin panas, kalau langsung dibalas dengan emosi, biasanya malah makin runyam. Tapi kalau kalian sempat jeda 5 detik terus ucap Bismillahirrahmanirrahim, biasanya isi pesan yang tadinya bikin panas bisa kalian respon dengan kepala dingin. Kalimat kalian lebih tertata, niatnya lebih jernih. Kadang malah konflik bisa reda hanya karena satu orang punya momen basmalah. Basmalah juga bikin sadar bahwa semua aktivitas, bahkan yang sifatnya duniawi banget, bisa berubah jadi ibadah. Contohnya, waktu kalian ikut kepanitiaan acara kampus,
Awalnya mungkin kalian cuma ikut karena disuruh teman atau karena pengen punya pengalaman. Tapi kalau kalian mulai dengan basmalah dan niatkan yang benar, kegiatan rapat, koordinasi, ngurus panitia bisa jadi pahala. Karena kalian sadar, aku lakukan ini dengan nama Allah dan untuk kebaikan. Begitu juga dengan hal-hal kecil yang kadang kita remehkan. Misalnya kalian jalan ke kampus, di tengah jalan ada sampah berserakan. Banyak orang yang akan lewat begitu saja, tapi ada satu orang yang ucap bismillah, lalu pungut sampah itu dan buang ke tempat sampah. Mungkin itu cuma butuh waktu 2 detik, 5 detik, tapi perbuatan kecil itu kalau diniatkan baik bisa bernilai besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa menyingkirkan halangan dari jalan termasuk bagian dari iman. Dan semua itu dimulai dari satu kesadaran kecil di awal. Basmalah juga bisa menjadi pengingat saat kita mulai terlalu sibuk mengejar hasil sampai lupa proses. Mahasiswa sering terjebak dalam pola ini. Misalnya saat menjelang UTS atau UAS, fokus kita hanya pada nilai. Kita belajar bukan karena ingin paham, tapi karena ingin lulus. Kita kerjakan tugas bukan karena ingin memberi yang terbaik, tapi hanya biar cepat selesai. Dalam kondisi kayak gini, basmalah itu seperti rem halus yang ngingetin, hey, kamu mulai ini bukan cuma untuk nilai, tapi untuk keberkahan ilmu. Begitu arah pikiran berubah, cara kita belajar pun berubah. Kita nggak belajar dengan tekanan berlebihan, tapi dengan niat yang lebih dalam. Dan menariknya, seringkali nilai ini justru jadi lebih baik ketika niat kita lurus. Karena kita benar-benar fokus ke proses, bukan cuma hasil. Basmalah juga membantu saat kita menghadapi hal baru. Misalnya, kalian dapat amanah jadi ketua kelas atau ketua panitia untuk pertama kalinya. Dalam hati pasti ada keraguan. Pasti dalam hati bertanya-tanya, ini aku mampu nggak ya? Bisa nggak ya jadi ketua kelas atau ketua panitia? Jangan-jangan nanti gagal kalau kita masuk ke peran itu dengan hanya mengandalkan kemampuan diri. Wajar kalau kita cemas. Tapi begitu kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, hati kita seperti diingatkan, aku nggak sendirian, ada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang yang selalu bersama. Itu memberi kepercayaan diri dan ketenangan batin yang berbeda dari sekadar motivasi diri. Sekarang kita masuk ke konsep penting yang sering dilupakan, yaitu muraqabah. Mungkin sebagian dari kalian ada yang belum terlalu familiar dengan istilah ini. Muraqabah artinya merasa diawasi. Merasa diawasi oleh Allah. Tapi jangan dibayangkan seperti CCTV menyeramkan yang bikin kita ketakutan. Bukan. Muraqabah itu seperti kesadaran lembut bahwa Allah selalu hadir, melihat, mendengar, dan tahu semua apa yang kita lakukan. Setiap detail yang kita lakukan dalam hidup pasti Allah tahu. Bukan untuk menghukum, tapi untuk membimbing dan melindungi. Gini, kalian lagi jalan sendirian malam-malam, tengah malam, jalan sepi, gelap, ngeri, tapi tiba-tiba ada sahabat kalian datang dan jalan bareng sambil bawa senter terang. Apa yang terjadi? Rasa takut kalian perlahan hilang. Kalian merasa lebih tenang dan berani melangkah. Contoh lain dalam kehidupan sosial, dalam grup kelas, kadang ada pekerjaan yang kita tahu nggak akan ada yang cek. Misalnya ngurus kursi yang berserakan di kelas karena selesai kelas, atau bikin laporan keuangan yang hanya kita yang tahu detailnya. Kalau kita nggak punya muraqabah, gampang banget untuk asal aja atau bahkan bohong. Jadi kayak nilai uang yang harusnya kita nggak curi. Tapi kalau kita punya kesadaran bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, bahkan Allah tahu detail-detail apa yang kita lakukan selama hidup kita, kita jadi jujur, kita jadi jujur, cara kita bekerja jadi beda.
Kita jadi teliti walaupun nggak ada yang periksa. Kita jujur walau nggak ada yang tahu, dan kita tetap semangat walau nggak dipuji. Karena kita sadar yang paling penting tahu itu Allah, bukan manusia. Muraqabah juga relevan banget dalam penggunaan media sosial. Dunia digital sekarang kadang bikin kita merasa nggak dilihat, padahal semua jejak digital itu kekal atau bisa dibilang abadi, nggak bisa dihapus. Kadang kita berani ngomong kasar, nyinyir, atau menyebar sesuatu yang belum tentu benar karena merasa aman di balik layar. Tapi kalau kita tanamkan muraqabah, kita jadi punya filter alami sebelum posting atau berkomentar. Dalam pergaulan sehari-hari pun juga sama. Muraqabah bikin kita lebih berhati-hati dengan ucapan. Kadang kita refleks bercanda berlebihan, ngata-ngatain teman, atau ngegosip. Tapi kalau dalam hati ada rasa Allah dengar setiap kata-kata kita akan lebih memilih kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, kata-kata yang santun, kata-kata yang enak didengar. Kita akan lebih ringan minta maaf saat salah dan lebih cepat mengakui kesalahan. Muraqabah juga bisa jadi sumber kekuatan saat kita sendirian. Misalnya di kos malam-malam, semua orang tidur, tugas belum kelar, kita capek, pingin nyerah. Tapi kalau kita sadar Allah ada bersama kita, rasanya kayak ada teman yang nemenin kita di saat capek, di saat letih. Kita bisa bilang dalam hati, ya Allah, aku capek, tapi aku lanjut karena Engkau. Kalimat sederhana ini bikin semangat muncul dari titik nol. Yang paling menarik, muraqabah ini nggak perlu diumumkan ke siapa-siapa. Ini hubungan pribadi antara aku dengan Allah atau kalian dengan Allah. Orang lain mungkin nggak tahu, tapi Allah tahu isi hati kita. Dan kalau kesadaran ini ada dalam hati kita, maka semua aktivitas jadi punya rasa yang berbeda. Lebih jujur, lebih tulus, bahkan lebih tenang. Berapa? Dah. Dah, kasih dah. Lanjut, biar lebih kebayang, saya mau cerita beberapa ilustrasi kehidupan kampus yang sering banget terjadi. Mungkin kalian pernah ngalamin juga. Bayangin ada seorang mahasiswa, sebut saja namanya Raffi. Raffi ini anaknya aktif banget. Dia ikut organisasi, sering bantu dosen, rajin ikut kepanitiaan, dan nilai akademiknya juga lumayan. Tapi satu semester terakhir dia mulai ngerasa capek banget. Aktivitasnya terlalu banyak, tapi hatinya kosong. Aktivitas banyak tapi hati kosong. Dia sering ngerasa, aku sibuk tapi nggak tahu aku ngapain. Pernah suatu malam dia duduk sendirian di kos, buka laptop, tugas menumpuk, tapi nggak satu pun yang ia sentuh. Dia merasa kayak semua yang dilakukan berjalan otomatis tanpa arah. Sampai suatu saat dia ikut kajian kecil di musola kampus. Disitulah pembicaraan bilang,
Kalau kamu merasa lelah dan hidupmu terasa kosong, bisa jadi karena kamu menjalani semuanya tanpa mengaitkan dirimu dengan Allah. Kamu mulai belajar, rapat, kerja, semua pakai tenagamu sendiri. Padahal Allah tinggal kamu panggil di awal setiap langkah. Kalimat itu nyantol banget di Raffi. Besok paginya, sebelum mulai aktivitas, dia duduk sebentar, tarik nafas yang dalam, dan dengan sungguh-sungguh mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tuntun aku hari ini. Hari itu nggak tiba-tiba jadi sempurna, tapi ada yang beda. Raffi menjadi lebih tenang saat kuliah, nggak gampang kesel saat ada kepanitiaan telat. Bahkan waktu ngerjain tugas malamnya, dia bisa fokus tanpa gelisah. Dia sadar, ternyata selama ini yang kurang bukan waktunya, tapi arah hatinya. Atau contoh lain, seorang mahasiswa bernama Fakri, dia anak teknik, tipe yang cuek tapi rajin. Suatu hari saat ujian, dia duduk di kelas dengan kondisi belum belajar maksimal. Di sebelahnya ada teman yang ngasih kode jawaban. Semua orang di kelas sibuk dengan caranya masing-masing. Fakri bisa saja mengintip, nggak ada yang lihat, dosen juga lagi di depan. Tapi di saat itu dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam hati. Lalu ingat bahwa Allah sedang melihat. Dia milih untuk kerjakan sendiri dengan sisa kemampuan yang ada. Hasilnya nilainya nggak sempurna, tapi rasa tenang itu luar biasa. Dia pulang dari ujian dengan kepala tegak, bukan dengan rasa was-was. Dan percaya atau tidak, beberapa minggu kemudian dosennya ngasih kesempatan remedial dengan bobot yang besar. Fakri dapat nilai lebih bagus dari beberapa teman yang awalnya menyontek. Kadang, kejujuran dan muraqabah itu nggak langsung kelihatan hasilnya. Tapi Allah kasih jalan dengan cara yang gak kita sangka. Cerita lain dari kehidupan organisasi, ada satu panitia acara kampus besar. Tim konsumsi cuma 2 orang. Dan salah satunya adalah mahasiswa baru bernama Dimas. Tugasnya sederhana, memastikan air mineral dan snack untuk peserta cukup. Tapi Dimas ini anaknya serius. Sebelum mulai bekerja, dia selalu bilang dengan pelan atau dalam hati Bismillah, semoga lancar. Dia ngitung jumlah botol dengan teliti, ngecek ulang, nyusun dengan rapi, bahkan bantu bersihin sisa sampah setelah acara selesai. Gak ada yang nyuruh, gak ada yang ngasih spotlight, tapi karena keikhlasan dan kesadarannya, panitia konsumsi jadi bagian yang paling rapi dari seluruh acara. Orang-orang gak tahu, tapi Allah tahu. Dan beberapa bulan kemudian, saat ada pembukaan rekrutmen kepanitiaan yang lebih besar, Dimas direkomendasikan oleh seniornya bukan karena dia populer, tapi karena kerja kecilnya yang dilakukan dengan hati. Cerita-cerita kayak gini bukan dongeng. Ini real banget terjadi di kampus-kampus. Kadang yang membedakan bukan pada ukuran kontribusi mereka, tapi pada niat dan kesadaran mereka memulai sesuatu. Orang yang mulai dengan basmalah dan menjalani dengan muraqabah seringkali punya kualitas kerja, sikap, dan hasil yang beda. Nggak selalu paling heboh, tapi konsisten, tenang, dan berkah. Sekarang coba kita refleksikan bareng-bareng ke diri kita masing-masing. Dalam satu hari, kita bangun tidur, beraktivitas, ketemu banyak orang, buka HP berkali-kali dalam sehari, ngobrol, ngerjain tugas, ngegosip, ikut kelas, dan akhirnya tidur lagi. Kalau kita jujur, seberapa sering kita benar-benar sadar bahwa Allah ada bersama kita di langkah itu? Seberapa sering kita berhenti sejenak untuk bilang bismillah sebelum melangkah? Kita sering berpikir, perubahan besar itu butuh langkah yang besar. Padahal, perubahan hidup yang paling dalam sering dimulai dari hal-hal kecil yang konsisten. Basmalah itu cuma satu kalimat pendek, tapi kalau kalimat itu dibiasakan setiap momen penting, pelan-pelan cara kalian berpikir dan bertindak akan berubah. Rutinitas di setiap momen penting, pelan-pelan cara kalian berpikir dan bertindak akan berubah.
Rutinitas yang tadinya terasa kosong jadi punya makna. Tugas yang tadinya bikin stres jadi ladang amal. Rapat organisasi yang tadinya bikin emosi jadi latihan sabar. Bahkan kegagalan pun terasa lebih ringan karena kalian sadar kalian gak sendirian. Muraqabah juga sama. Kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita bukan bikin kita takut, tapi bikin hati kita hidup. Kita jadi lebih terasa jujur saat gak ada yang melihat, lebih tenang saat sendirian, dan lebih hati-hati saat tergoda. Kita juga punya kompas batin yang gak mudah goyah meskipun dunia akan berubah-ubah. Bayangkan, kalau ada satu kelas aja, semua mahasiswa punya kebiasaan sederhana, memulai basmalah, menjaga muraqabah, dan menutup dengan hamdalah. Suasana kelas pasti beda. Diskusi lebih tertib, tugas kelompok lebih solid, teman-teman lebih jadi saling menghargai. Karena semua orang jadi alim, tapi karena kesadaran kecil itu menular. Begitu juga di organisasi, kampus, atau kehidupan pribadi. Dalam kebiasaan ini mulai tumbuh di diri satu orang, lama-lama bisa menyebar. Kalian mungkin bukan ketua BEM atau aktivis terkenal, tapi kalian bisa jadi sumber ketenangan bagi orang-orang sekitar. Orang yang kehadirannya bikin suasana jadi adem, bukan tegang. Dan itu semua dimulai dari satu kalimat sederhana, yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Pertanyaan yang paling penting adalah, maukah kita menjadi basmalah dan muraqabah sebagai gaya hidup, bukan cuma ucapan sesekali? Maukah kita berhenti sejenak sebelum setiap langkah penting, menarik napas dan mengingat Allah? Maukah kita melatih diri untuk merasa dilihat oleh Allah dengan cara yang menenangkan? Lanjut, bayangin kamu jalan kaki di kampus menuju kelas. Orang lain mungkin cuma jalan biasa, tapi kamu sebelum melangkah keluar pintu kos, kamu ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam hati dan bilang, ya Allah, tuntunlah langkahku hari ini. Perjalananmu yang sederhana berubah menjadi ibadah. Kalau di tengah jalan kamu tersenyum kepada satpam, bantu teman bawa barang, atau sekedar nggak buang sampah sembarangan, semuanya tercatat sebagai kebaikan yang mungkin kamu sendiri lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Muraqabah juga memberi kita kekuatan saat tidak ada orang yang melihat. Dalam dunia mahasiswa, banyak hal terjadi di balik layar. Ngerjain tugas kelompok sendirian karena teman males, jadi panitia yang kerja paling berat tapi nggak pernah disebut namanya, atau berusaha jujur dalam situasi di mana semua orang lain memilih untuk berbohong. Dalam kondisi seperti itu, muraqabah adalah pengingat. Mungkin manusia nggak lihat, tapi Allah tahu semuanya. Dan seringkali dari tempat-tempat tersembunyi itulah keberkahan hidup muncul pelan-pelan tanpa kita sadari. Kalau kebiasaan ini tertanam, kamu akan jadi pribadi yang gak butuh tepuk tangan untuk bergerak. Kamu gak perlu pengakuan untuk tetap jujur, gak butuh penonton untuk tetap semangat, dan gak butuh pembenaran orang lain untuk tetap lurus. Karena kamu sadar, ada zat yang selalu memperhatikanmu dengan kasih sayangnya. Dan inilah inti dari semua pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim bukan sekadar pembuka formal, tapi pondasi hidup yang bikin kita jadi manusia yang lebih tenang, terarah, berintegritas. Muraqabah bukan sekadar konsep spiritual tinggi, tapi alat praktis untuk menjaga hati di tengah dunia yang serba cepat dan sibuk. Kalau keduanya digabung, basmalah di awal setiap langkah, basmalah di awal setiap langkah, dan muraqabah di setiap perjalanan, dan diakhiri dengan hamdalah, hidup kita pelan-pelan akan berubah. Nggak selalu spektakuler, tapi pasti lebih bermakna dan penuh cahaya.
Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.